sahabat Trinitas, ketemu sama aku lagi, Tania Nuraida. Dan aku Hilmi Ali. Sekarang ini kita ketemu lagi di konten Edu Info. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Kali ini kita mau membahas apa nih? Topik yang bakalan kita bawain hari ini Kak adalah fenomena alam di langit. Oke, yang pertama langsung bakalan dibacain sama Kak Hilmi. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah moonbows atau busur bulan. Jadi itu merupakan pelangi di malam hari. Pernah lihat nggak sebelumnya? Enggak. Oke, kan kita kan biasanya siang-siang kan pelangi kan. Nah, di habis sini tuh hujan. ada pelangi di malam hari ternyata. Wow. Nah, moonbow ini dapat dikatakan sebagai white rainbow. Maksudnya? Atau cahaya putih, cahaya bulan gitu ya. Jadi cahaya ini itu bukan dari matahari, memang terjadi malam hari. Jadi cahaya ini, pelangi ini itu muncul dari cahaya bulan atau sinar bulan. Kemudian terjadi pembiasan di titik-titik air atau partikel air seperti air hujan, air terjun gitu. Dan ini juga dapat terjadi ketika bulan itu posisinya sangat dekat dengan bumi dengan pancaran cahaya bulan yang besar. Pelangi ini memancarkan cahaya lebih redup dibandingkan pelangi-pelangi pada umumnya. Ya karena cahaya bulan yang redup dan ditangkap reseptor warna pada mata kita sehingga kita melihatnya itu cahayanya itu terlihat sedikit lebih putih. Oke, jadi warnanya tuh nggak Magico Hibiniu gitu kayak pelangi biasanya Ya gitu mungkin Kak? ada tapi nggak seterang pelangi pada biasanya gitu. Oke. Jadi terlihat lebih redup, lebih putih gitu ya. putih. Dan ini biasanya terjadi di Taman Nasional Yosemite di California dan juga air terjun Cumberland di United States. Oke. Itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Bisa, itu bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi di daerah-daerah tertentu, gitu ya. Pasti cantik banget ya, Ga? Ya, betul. Oke, selanjutnya disampaikan oleh Kak Intan. Aku. Oke, aku akan bacain fenomena alam di langit yang kedua, yaitu ada awan lentikular. Awan lentikular adalah fenomena alam di mana awan itu berbentuk seperti piringan raksasa atau tumpukan pancake di atas pegunungan atau bukit tertentu. Seperti itu. Karena tampilannya yang unik dan menyerupai piringan raksasa, sebagian orang menganggap bahwa ini adalah pesawat dari UFO. Waduh. Seperti itu. Fenomena alam lentikular ini salah satu fenomena alam yang sangat langka karena untuk terjadi awan lentikular ini memerlukan pegunungan dan juga bukit dengan ketinggian tertentu dan kondisi lingkungan atau cuaca tertentu. Yaitu misalnya ketinggiannya itu harus sampai 8.000 sampai 20.000 kaki atau antara 2.000-an sampai 6.000-an meter. Seperti itu. Beberapa awan lentikular itu pernah terlihat di dunia, yaitu salah satunya di atas puncak Gunung Fuji atau Gunung Shasta. Nah, proses kemunculan dari awan lentikular ini tuh terjadi karena adanya aliran udara yang lembab dan juga stabil yang mengalir ke atas permukaan atau puncak gunung. Adanya aliran udara yang ke atas itu nanti lama-lama dia akan mendingin. Ketika mendingin, udara akan mengembun dan membentuk awan. Nah, disitulah maka akan terbentuk awan dengan bentukan piringan raksasa itu. Nah, itu cuma terjadi di atas gunung berarti ya? Iya, di atas gunung ataupun di atas bukit dengan ketinggian tertentu dan kondisi tertentu. Nah, kan biasanya kalau kita melihat udara itu kan terpencar-pencar gitu. Dan juga dia kadang bergerak gitu kan. Tapi ketika melihat awan lentikular ini, dia akan terlihat seperti statis, tidak bergerak dan juga padat. Seperti itu. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya aliran udara yang lembab yang terus mengalir di sekitar awan tersebut. Berarti tetap stabil kayak biasanya gitu ya? Tetap stabil. Nah, awan lentikular ini dapat terjadi selama berjam-jam ataupun bahkan berhari-hari. Seperti itu. Ketika nanti ada aliran udara yang berubah pergerakannya ataupun cuaca yang berubah, maka awan lentikular itu kemudian akan berpencar sehingga tidak membentuk piringan lempengan besar lagi. Seperti Berarti itu. kalau ada awan itu enak yang itu ya, yang tinggal di atas gunung ya? Kan nggak terik tuh matahari tuh, udah kayak payung gitu ya? Bisa jadi juga karena awan lentikular ini itu tidak membawa badai ataupun hujan, dia hanya membawa udara. Enak banget itu. Iya, tapi ini cukup bahaya untuk penerbangan. Seperti itu. Jadi sebagian besar pilot ketika melakukan penerbangan itu akan menghindari awan lentikular ini. Seperti itu. Nah, itu dia tentang awan lentikular. Selanjutnya Kak Hilmi. Iya, oke.
Oke, yang selanjutnya itu adalah fenomena pelangi api. Jadi fenomena ini bukan berarti pelanginya itu ada apinya gitu. Memang dia terbentuknya itu seperti api. Jadi pelanginya ini dia kan kalau kita lihat kan kayak seperti cahaya gitu ya. Tapi kalau ini muncul dari awan. Jadi awannya itu memunculkan pelangi. Jadi kenapa kalau misalkan untuk awan-awan tertentu, ini dengan kondisi tertentu, dia bisa memunculkan pelangi di awannya tersebut gitu. Jadi untuk bisa memunculkan pelangi ini, yang pertama itu kondisi awannya dulu. Jadi ada dua kondisi awan. Yang pertama adalah cirrus, yang kedua adalah cirrostratus, gitu ya. Jadi kedua awan ini itu bentuknya seperti sehelai rambut tipis-tipis. Oke. Gitu. Tapi sangat tinggi posisinya dari tanah. Untuk yang cirrus itu posisinya itu atau ketinggiannya itu di antara 5 sampai 14 km dari tanah. Sedangkan untuk cirrostratus itu ketinggiannya antara 5 sampai 6 km. Nah, yang kedua, terdapat es kristal atau partikel-partikel es yang berbentuk lempengan tebal di awan tersebut. Itu yang kedua dibutuhkannya. Nah, terus yang ketiga, posisi mataharinya itu berada pada 58 derajat di atas horizon. Gitu. Jadi harus tinggi banget, harus pas. Jadi terjadinya itu di musim kemarau biasanya. Atau musim panas gitu ya. Kemudian cahayanya itu juga harus memantul secara horizontal dari es kristal yang ada di awan gitu. Jadi seperti yang tadi ya, awannya itu kondisinya harus tipis gitu ya, seperti cirrus atau cirrostratus. Kemudian ada partikel esnya, dingin gitu. Kemudian mataharinya juga harus di posisi ketinggian tertentu gitu ya, sehingga bisa memunculkan pelangi gitu. Jadi tidak diperlukan harus hujan gitu, enggak. Jadi pelangi itu cuma ada ketika musim kemarau gitu ya? Iya gitu. Ketika posisi matahari sedang tinggi-tingginya gitu. Itu Jadi, bisa dilihat di daerah mana, Kak? Jadi ini bisa terjadi di daerah manapun. Tapi asalkan asalkan bisa memenuhi kondisi tersebut. Oke, yang selanjutnya dijelaskan oleh Kak Intan. Oke, fenomena yang keempat adalah petir abadi Catatumbo. Seperti yang biasanya kita tahu, petir itu terjadi ketika hujan ataupun mendung. Betul. Gitu kan ya, Kak? Nah, sedangkan petir abadi Catatumbo ini adalah petir yang selalu terjadi atau bisa terjadi setiap saat, bahkan ketika udara atau langit sedang cerah. Hal ini yang menyebabkan petir Catatumbo ini disebutkan sebagai petir abadi. Nggak harus hujan berarti ya? Iya, tidak perlu hujan. Seperti itu. Gitu. Mengapa petir ini disebut sebagai petir Catatumbo? Karena petir ini terjadi di aliran sungai Catatumbo di negara Venezuela. Nah, petir ini tuh nanti akan bersahut-sahutan yang terjadi setiap saat, seperti itu. Mengapa petir abadi Catatumbo ini bisa terjadi setiap saat? Karena aliran dari sungai Catatumbo itu melewati rawa yang sangat besar yang banyak bahan organik yang membusuk. Di mana bahan organik yang membusuk itu akan menghasilkan gas metana yang akan menguap dan membentuk awan-awan. Karena itu? Iya. Karena gas metananya itu? Iya, nah awannya itu kemudian tertiup angin dan akan bergerak ke atas, semakin ke atas. Kemudian awan-awan yang terbentuk dari gas metana tadi itu, dia akan bertabrakan dengan angin yang sangat kencang dari Gunung Alpen. Seperti itu. Banget berarti ya momennya itu. Nah ya, angin kencang yang bertabrakan dan juga awan yang dari gas metana yang ketika bertabrakan itu akan mengakibatkan reaksi kilatan cahaya dan juga suara gemuruh. Hal tersebut karena kedua material itu memiliki potensial listrik yang berbeda. Seperti itu. Nah, akhirnya akan timbullah petir dengan suara gemuruhnya tadi. Ketika sudah timbul petir dan juga suara gemuruh, maka petirnya itu akan melompat dari satu awan ke awan yang lain. Karena kan tadi kan rawanya luas, menghasilkan gas metana banyak, jadi awan yang terbentuk juga banyak kan. Seperti itu. Jadi saling nyamber Iya, nyamber gitu. Badai petir ini merupakan badai petir yang terbesar hingga dapat dilihat dari jarak 400 km. Waduh, jauh banget. Petir ini tapi tidak sampai ke bumi, biasanya hanya di udara. Kawasan terjadinya petir Catatumbo ini dapat memproduksi ozon terbesar di dunia dan juga menghasilkan listrik hingga ribuan ampere, seperti itu. Bagus banget berarti ya sebenarnya ya. Iya sih, sebenarnya bagus, tapi bahaya. Ya, itu berarti cuma terjadi di satu tempat doang. Iya, badai petir ini hanya terjadi di satu tempat. Ya, karena banyak kondisi yang mendukung adanya petir itu ya. Iya, benar. Salah satunya tadi adalah rawa besar yang menghasilkan gas metana. Seperti itu. Oke, itu saja dari kami yang membahas mengenai 4 fenomena alam di langit.
Nah, kalau misalnya dari yang kita sampaikan tadi, menurut sahabat identitas mana yang paling menakjubkan? Bisa komen di bawah ini. Ya, betul. Oke, buat sahabat-sahabat identitas, jangan lupa untuk tetap Like, comment, share, dan subscribe di channel ini. video ini ya. Oke, sahabat identitas, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Semoga terhibur.